Bedakan self-claim sebagai metode marketing pengusaha dan laporan keuangan. Ketika Anda mau berinvestasi, ingat, self-claim itu merupakan salah satu metode dari pengusaha untuk mengontrol nilai perusahaan sehingga meningkatkan trust dari customer. Pada kali ini, setelah kita dua topik sebelumnya membahas tentang kesehatan, kita akan bahas mengenai perbisnisan. Mungkin kalian akhir-akhir ini viral, bukan akhir-akhir ini kalian membaca berita viral mengenai beberapa pengusaha yang melakukan self-claim. Self-claim itu adalah perusahaan saya nomor 1, perusahaan saya bernilai 4T. Self-claim itu adalah menilai perusahaannya sendiri itu keren. Nggak masalah. Nggak salah. Self-claim itu sah-sah saja dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan valuasi dari perusahaan tersebut. Contoh, Susan Care itu jasa cuci paling bagus di Indonesia. Sempat mau dibeli investor 100 triliun. Sah. Sah tuh. Padahal bagus apa enggaknya yang menentukan adalah penelitian survei. Tapi sebagai owner saya boleh, karena itu teknik marketing untuk meningkatkan valuasi. Tentu akan membuat orang berpikir, viral nggak? Viral, buset, mana ada jasa cuci sepatu 100T. Dan ini orang akan membicarakan. Kembali lagi marketing. Dan orang akan penasaran. Walau pun sejujurnya, yang menentukan perusahaan itu besar atau enggak adalah keuangan. Neraca keuangan, laporan keuangan atau audit eksternal, kalau nggak ada pun laporan keuangan, itu akan menentukan sehat tidaknya perusahaanmu. Kalau ada utang piutang berapa, arus kasnya berapa, laba ruginya berapa, dan memiliki aset perusahaan atau enggak. Ketika Anda ingin berinvestasi di dalam sebuah perusahaan, entah itu tertutup atau terbuka, entah itu masih UMKM atau sudah berbadan, yang Anda harus perhatikan adalah perkembangan dari perusahaan itu sendiri, growth. Sudah punya toko, kalau memang mereka basisnya membuat toko baju, toko kelontong, toko makanan. Nomor 2, berapa karyawannya? Happy nggak karyawannya? Ada tragedi nggak? Cek media beritanya. Misalkan karyawan demo 3 bulan gajinya dibayar, berarti Anda bisa bertanya-tanya, kok nggak bisa ngebayar gaji karyawan? Ketiga, aset perusahaan. Anda cek perusahaan ini punya apa? Punya mobil kah? Punya sales kah? Punya aset sosial media kah? 4, riset customer. Anda sebelum berinvestasi perusahaan, jadilah customer perusahaan tersebut. Sehingga mengetahui pelayanan perusahaan tersebut ke Anda. Pelayanannya seperti apa? Ada experience kah? Ada bonding kah? Produknya laris apa enggak? Ketika Anda serius, Anda berhak untuk melihat laporan keuangannya. Gimana? Jual belinya gimana? Wajar nggak kalau ada orang mengatakan perusahaan saya bernilai 100 triliun, tapi salesnya nggak ada? Wajar nggak kalau ada orang statement bahwa berapa tahun lalu nilai perusahaan saya 5T, tapi sekarang dia di ujung kebangkrutan dan dituntut sama investornya? Bermasalah. Wajar nggak? Nggak wajar. Karena perusahaannya bernilai, itu akan menjauhi dari konflik. Wajar nggak ada orang pengusaha klaim bahwa perusahaannya mantep jiwa, ya kan, aset 100T. Tapi sekarang ternyata dia ada kasus pilot. Nggak mungkin. Bedakan self-claim sebagai metode marketing pengusaha dan laporan keuangan. Ketika Anda mau berinvestasi, ingat, self-claim itu merupakan salah satu metode dari pengusaha untuk mengontrol nilai perusahaan sehingga meningkatkan trust dari customer. Tapi keputusan selalu ada pada calon investor dan customer-nya. Anda menentukan mau menaruh uang ini di mana apa enggak. Anda harus cek. Jadi jangan termakan FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan karena yang punya orang terkenal. Ingat, semua brand berhak beriklan kecap saya nomor 1. Tapi yang menentukan riset adalah customer itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan itu bernilai valuasinya ratusan miliar, artinya valuasi itu dihitung dari potensi omset selama 10 tahun ke depan. Secara kasar kayak gitu. Contoh, perusahaan A omsetnya atau labanya 10 miliar per tahun. Ya kan? Kalau dia menjual perusahaan ini dan ternyata dia sudah bertahan selama 10 tahun. Berarti dia sudah settle 10 tahun.
Kalau misalkan dijual, berarti perusahaan ini masih bisa menghasilkan laba, benar? Maka potensi omset itu dikalikan 10 tahun. Akan terjadi, lihat valuasinya. Valuasi adalah nilai perusahaan menghasilkan laba selama setelah laba itu perusahaan itu dijual. Jadi Anda tahu, ketika sebuah perusahaan bernilai 4 triliun, artinya selama 10 tahun mungkin dia akan menghasilkan 4 triliun. Jadi Anda harus tahu perusahaan ini menghasilkan apa. Semakin awareness perusahaan tersebut tinggi, semakin tinggi valuasinya, asalkan perusahaan tersebut sehat. Sehat itu tidak harus laba. Kenapa? Karena nggak semua PT itu bisa laba. Sehat itu adalah ketika dia mengeluarkan neraca keuangan dan sanggup untuk membayar cicilan dan sanggup membayar operasional pegawainya tanpa harus nunggak gaji. Ketika dia sudah mengalami gagal bayar utang atau gagal bayar pokok utang, itu sudah berbahaya. Secara awam seperti itu. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena sebagai seorang pengusaha, saya melihat sekitar saya, dari saya awal membangun usaha 2009 sampai detik ini, masih banyak orang yang termakan omongan empuk. Omongan empuk itu adalah kayak asal bluffing. Bluffing itu adalah membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, alias ngapusi. Dan banyak orang yang tertipu di situ. Pertanyaannya, kenapa banyak orang tertipu? Karena mereka tidak melek keuangan. Maka buat kalian semua yang mau jadi pegawai, mau jadi freelance, mau jadi pengusaha atau investor, belajarlah keuangan dulu. Paling nggak ilmu dasar laba dan rugi dan neraca keuangan. Sehingga Anda bisa memahami dan membuat perusahaan Anda itu sehat meskipun itu UMKM. Meskipun rekapnya masih manual ataupun masih menggunakan Excel. Dan di balik laporan keuangan yang rapi, itu akan meningkatkan poin atau good governance dari perusahaan Anda. Seperti yang dikatakan oleh Om Rudi Salim. Jangan pernah mengabaikan keuangan dalam perusahaan Anda. Ingat, rugi itu pasti. Laba pun itu pasti. Perusahaan sehat bukan dilihat dari laba, bukan dilihat dari dia rugi terus, dia nggak sehat, enggak. Selama dia ada growth, selama dia punya aset, dan dia bisa membayar utang piutang dan ruginya terus menurun, itu artinya perusahaannya berkembang. Yang dipertanyakan adalah ketika seseorang pengusaha melakukan self-claim, tapi growth perusahaan tidak ada. Dan hindari mencampur keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Sekecil apapun perusahaan Anda, itu adalah usaha Anda, dan itu harus Anda banggakan dan syukuri. Meskipun saya jual bakso dari gerobak saya, tapi saya jadi bos untuk diri saya sendiri. Ingat, nggak semua orang bisa jadi pengusaha, karena resikonya sangat besar. Jangan hanya memandang untung sesaatnya, tapi mempertahankan bisnis itu lebih sulit daripada memulai. Dan ingat, usaha itu bukan soal saya, tapi soal kita, kerjasama tim. Seorang owner tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pegawainya. Itu aja kalau dari saya. Tetap semangat, tetap sehat.